Nah, saudara, kalau di zaman Yesus kira-kira itu sudah ada kereta kuda ya? Ya, pasti sudah ada ya, ya. Tapi kenapa Yesus dia waktu masuk di Yerusalem, dia menaiki keledai saudara ya. Itu suatu ya firman Tuhan yang luar biasa saudara ya. Padahal di zaman Yusuf ketika dia dimuliakan oleh Firaun di tanah Mesir, itu di zaman kitab Keluaran, Yusuf sudah naik kereta kuda, dia dimuliakan ya di Mesir. Tapi kenapa Yesus pada zamannya Yesus dia menaiki keledai saudara. Nah, Yesus naik keledai itu dia menggenapi firman Tuhan ya. Dalam Zakaria 9 ayat 9 dikatakan dia memang akan menaiki keledai saudara. Maka dia genapi itu ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem untuk disalib, dia genapi firman Tuhan itu ya. Berbicara tentang kelemah lembutan Yesus, kerendahan hati Yesus, dia tidak naik kereta kuda. Kalau dipikir dia itu raja ya di atas segala raja, tapi dia naik keledai saudara ya. Kita belajar dari Yesus untuk hidup rendah hati, tidak sombong, untuk menjadi pribadi yang lemah lembut saudara. Yesus naik keledai, dia rela saudara untuk menggenapi firman Tuhan itu saudara ya. Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab tentang kematian Yesus saudara ya. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Saudara sudah tahu ayat ini adalah ayat nubuatan saudara ya. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kita baca saja Kejadian 3 ayat yang ke-15 ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang gas saudara. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Puji Tuhan. Jadi yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Berikan judul pada pagi hari ini yaitu judul yang saya ambil yaitu tentang kesempurnaan salib Yesus ya saudara-saudara. Kenapa saya ambil judul ini? Karena saya ingin membahas bagaimana penderitaan yang begitu lengkap dialami Yesus. Kesempurnaan salib yang dialami Yesus itu, dia mengalami penderitaan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, Yesus mengalami penderitaan saudara. Dan semuanya itu telah tertulis sebelum Yesus mati. Semuanya itu ada dalam nubuatan kitab perjanjian lama. Di mana penderitaan Yesus itu dari ujung kaki sampai ujung kepala ada di kitab perjanjian lama saudara. Makanya digenapi dalam perjanjian baru saudara ya. Kitab ini ditulis tahun 1445 sebelum Masehi saudara ya. Jauh sebelum Yesus lahir dan Yesus mati sudah ditulis ayat nubuatan ini bahwa keturunan si ular itu akan meremukkan tumit ya. Intinya adalah Yesus akan disalib, dipaku kakinya saudara ya. Sehingga tulang-tulangnya remuk. Luar biasa firman Tuhan ya. Allah sudah menentukan jauh-jauh sebelumnya, sebelum Yesus itu disalibkan ya. Keturunan si ular itu, prajurit itu akan menyalibkan Yesus. Kakinya akan diremukkan, tumitnya akan diremukkan. Artinya kaki Yesus itu akan paku sehingga tulangnya remuk saudara. Tumitnya akan tertancap paku sehingga tulang-tulang kaki daripada Yesus itu remuk ya. Arti firman Tuhan sudah jauh Tuhan tuliskan tentang kematian Yesus saudara-saudara. Kitab ini saudara sudah tahu ditulis oleh
Musa, saudara ya. Jadi antara kejadian dan keluaran itu ditulis cuma beda 1 tahun ya. Kalau keluaran 1444 tahun sebelum Masehi, saudara ya. Di mana Musa dia menulis kitab ini ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Ketika dia berumur 80 tahun ya, dia menghadap Firaun dan Harun. Harun dan Musa menghadap kepada Firaun untuk memberitakan firman Tuhan tentang 10 tulah yang akan ditimpakan kepada Mesir. Musa berumur 80 tahun ketika dia dipanggil sebagai nabi, saudara ya. Memang pada usia 40 tahun dia lari ke Midian, saudara ya. Tapi kemudian dipakai oleh Tuhan yang luar biasa sehingga dia menulis kitab ini, saudara. Musa tidak tahu apa yang dia tuliskan, tapi ketika dia diilhamkan oleh Roh Kudus, dia mampu menulis. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi dia hanya menulis taat pada firman Tuhan. Dan sampai sekarang kitab ini terbuka ya. Sudah tidak ada yang tersirat ya, semua terbuka sehingga kita tahu kekuatan dalam Kejadian 3:15 itu bahwa kaki Yesus akan baku di kayu salib, saudara ya. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Berbicara tentang kesempurnaan salib Yesus itu, dia mengalami penderitaannya lengkap ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia mengalami siksaan yang begitu berat, saudara ya. Pada bagian yang pertama, saya rindu ingin membagikan yaitu tentang tubuh Yesus yang disalib ya. Tubuh Yesus yang disalib, dari kaki saya ingin bahas ya. Kaki ke tangan, badan ke kepala ya, saya akan bahas ini. Supaya saudara tahu bahwa memang penderitaan Yesus alami ini dituliskan dalam nubuatan, saudara ya. Yang pertama, kita akan bacakan di dalam Keluaran 12 ayat 46. Tolong dibacakan oleh Bapak Hesron dengan kasih Kristus. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah saja. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ya, puji Tuhan. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Artinya Yesus sebagai domba Paskah, satu tulang kaki Yesus itu tidak boleh dipatahkan oleh manusia, saudara. Tetapi manusia mencoba melawan firman Tuhan. Manusia mencoba tidak taat kepada firman Tuhan. Mereka mencoba untuk mematahkan kaki Yesus ketika Yesus di kayu salib. Ya, tadi sudah dibacakan ya, bahwa satu tulang pun domba Paskah yang akan disembelih itu tidak boleh dipatahkan kakinya, saudara ya. Tapi coba kita melihat ya dalam Yohanes 19 ayat 31 sampai 33. Yohanes 19 ayat 31 sampai 33. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus. Ya, orang-orang Yahudi. Dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu tidak dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Ya, puji Tuhan. Ayat 31 dikatakan tadi bahwa orang-orang Yahudi memerintahkan kepada prajurit untuk mematahkan ya, supaya kaki orang-orang itu dipatahkan ya, agar mayat-mayatnya diturunkan. Jadi ini orang-orang Yahudi ya, kalau dalam terjemahan lain dikatakan pemimpin-pemimpin Yahudi. Terjemahan Alkitab dalam Alkitab model lain, saudara. Pemimpin-pemimpin Yahudi suruh patahkan kakinya orang yang disalib itu. Ya, mereka pasti tahulah firman Tuhan bahwa domba Paskah itu tidak boleh dipatahkan kakinya, saudara. Tapi mereka coba melawan firman Tuhan, patahkan kaki orang yang disalib itu, saudara. Ketika mereka mematahkan, pada ayat yang ke-33 dikatakan bahwa ketika mereka sampai kepada Yesus melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Saudara, luar biasa firman Tuhan ya.
Dari kitab Keluaran sampai kitab Yohanes itu nyambung, tergenapi. Jadi apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan saudara, ketika dia berjanji untuk memberkati saudara, dia pasti berkati. Amin. Ketika dia berjanji untuk memberikan saudara kesehatan, dia pasti akan berikan. Luar biasa firman Tuhan ya. Manusia mencoba mematahkan kaki Yesus, tapi sudah ada dalam kitab Keluaran bahwa tidak ada pun tulang yang dipatahkan. Maka ketika Yesus mau dipatahkan kakinya, mereka tidak jadi mematahkan. Karena apa? Yesus sudah mati ya. Yesus waktu itu sudah mati karena dia mengalami penderitaan yang berat, saudara-saudara ya. Sehingga kakinya tidak dipatahkan, saudara ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada, kita akan bacakan di dalam Mazmur 22 ayat 17 ya. Berbicara tentang tangan Yesus yang akan dipaku, saudara ya. Mazmur 22 ayatnya yang ke-17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi akan mengepung dia dan menusuk tangan dan kakinya. Gerombolan-gerombolan itu dikatakan adalah keturunan si ular, saudara. Bukan mereka ular. Artinya kehidupan mereka dikuasai oleh roh jahat. Sehingga mereka menyalibkan Yesus, saudara. Bukan mereka, tapi sifat mereka, saudara ya. Kehidupan mereka dikuasai oleh roh jahat. Sehingga mereka menusuk, menyalibkan Yesus dengan paku di atas kayu salib, saudara-saudara ya. Nah, kemudian kita akan lompat ke poin berikutnya. Di sini saya akan jelaskan tentang jubah Yesus ya, saudara-saudara. Tentang jubah Yesus. Bisa dilihat poin berikutnya. Kita bacakan ayat selanjutnya yaitu Mazmur 22 ayat 18 sampai 19. Saya ayat sambungnya tadi. Tadi kan ayat 17, sekarang 18 sampai 19. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, puji Tuhan. Jadi, kenapa saya bahas tentang jubah? Ketika jubah Yesus dibuka, saudara, maka kelihatanlah, apa tadi ayat 18? Tulang-tulang. Sehingga ketika Yesus disalib, tulang-tulang rusuknya kelihatan. Di situ dia masuk angin, masuk dingin, saudara. Dia menderita di atas kayu salib. Tubuhnya sementara sudah tercabik-cabik oleh cambuk. Ya, saudara-saudara. Sehingga waktu jubah Yesus dibuka, kelihatanlah tulang-tulangnya, saudara-saudara ya. Sebab itu kita harus menghargai salib Yesus. Amin, saudara. Hargai salib Yesus. Seperti prajurit-prajurit ini, saudara. Yesus digantung di kayu salib. Mereka buang undi jubah Yesus. Makanya orang yang bermain judi sama mereka yang tidak menghargai salib Yesus. Menanggung dosa mereka di atas kayu salib. Mereka sementara membuang undi. Jubah Yesus mereka undi, saudara ya. Kemudian ada satu pertanyaan dari beberapa orang di seberang. Kok masa Yesus sebagai Tuhan disalib, dia kelihatan celana dalam ya? Maaf ya, saudara. Itu pertanyaan yang timbul di kalangan luar, saudara. Kita harus menjawab sesuai dengan Alkitab, saudara. Karena jubah Yesus dibuka, hanya kelihatan. Ya, maaf bicara celananya, saudara ya. Bukan berarti Yesus mau mempertontonkan celananya, bukan, saudara. Tapi itu dia genapi semua firman Tuhan ketika jubahnya dibuka. Makanya kelihatan tulang rusuknya, bagian celana kelihatan, saudara. Yesus menggenapi semuanya itu. Untuk
menyelamatkan kita dari dosa, saudara-saudara ya. Kemudian ketika jubah Yesus dibuka, di situ ya, kelihatan tubuhnya yang hancur, cambuk ya, oleh prajurit-prajurit, saudara ya. Dalam Yohanes 19 ayat 1 dikatakan, Yesus itu disesah ya, saudara. Arti disesah itu dicambuk, saudara. Makanya kalau kita katakan, kalau kita buat drama sekolah minggu atau drama umum, Yesus dicambuk memang sudah benar. Karena memang arti disesah artinya dicambuk, saudara. Yesus dicambuk. Sampai berapa banyak kali Yesus dicambuk, saudara. Sampai berapa menderitakah Yesus dicambuk di atas kayu salib. Coba kita bacakan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-24, saudara. 2 Korintus 11 ayat yang ke-24. Lima kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya, puji Tuhan. 40 kurang 1 berarti 39 kali Yesus dicambuk. Nah, dalam cambuk Yesus itu ada 3 tali. Satu tali terdiri dari 2 cemeti, saudara. Berarti ada 6 cemeti atau ada 6 cambuk. Ya. Kalau kita kali 6 dikali 39 kali berarti 234, saudara. 234 cambukan yang berada di tubuh Yesus, saudara. Banyak menderita sakit, saudara. Itu ya penderitaan yang Yesus harus alami, saudara. Di atas kayu salib. Jadi bukan cuma cambuk berapa kali. Bukan, saudara-saudara. Sampai 40 kurang 1 kali nih. Ya, saudara. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa di atas, saudara ya. Sehingga badannya disesah, dicambuk. Sebegitu menderitanya dia, saudara ya. Bagi kita, ya. Haleluya. Nah, kemudian lambung Yesus ditikam, saudara. Ketika ya lambung Yesus ditikam, nyatakan memang dia sudah mati, saudara. Dia tertusuk. Semuanya ada di dalam perjanjian lama, saudara ya. Zakaria 12 ayat 10 di mana Yesus memang harus ditikam. Di situ lengkap ayatnya, saudara. Penderitaan yang Yesus alami, saudara-saudara ya. Dan fungsi Yesus ditikam kalau dalam perjanjian baru, yaitu untuk membuat satu murid ini menjadi percaya dan bertobat. Pasti saudara tahu ya. Di Thomas, saudara, dia tidak percaya Yesus itu bangkit kembali, saudara ya. Mati dan hidup kembali, dia tidak percaya. Sebelum saya menusukkan tangan Yesus yang dipaku, saya tidak akan percaya, saudara-saudara. Makanya ketika Yesus bangkit, 40 hari dia menampakkan diri dan dia bertemu murid-muridnya. Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Thomas, kalau kamu tidak percaya, cucukkanlah tanganmu di tanganku dan di lambungku. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Maka Yesus berkata kepada kita, berbahagialah kita yang tidak melihat tapi percaya. Amin, saudara. Kita tidak melihat Yesus, ya, tapi kita percaya pengorbanan Yesus di kayu salib itu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga kita menerima keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Haleluya, pengorbanan yang luar biasa. Kemudian kita akan membahas tentang wajah Yesus atau mukanya Yesus ya. Kita baca di dalam ya Yesaya 52 ayat 14 saja ya. Yesaya 52 ayat 14. Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Di sini ini adalah nubuatan tentang
Yesus, saudara ya. Dikatakan begitu buruk, saudara. Kalau menurut saya, kira-kira, kalau menurut saudara kira-kira Yesus tuh ganteng apa buruk ya? Pasti saudara bilang ganteng ya. Pastilah ya. Anak Allah pasti ganteng, saudara ya. Tapi ayat ini berkata sebegitu buruk. Ya kalau saudara baca judulnya, dikatakan Yesus itu sebagai hamba. Dia bukan cuma sebagai anak, tapi sebagai hamba. Kalau saudara baca judulnya itu. Dia sebagai hamba. Dikatakan kenapa dia dikatakan segitu buruk, saudara. Kalau saya dan saudara pasti saudara bilang, tetap Yesus ganteng, pastilah. Namanya orang barat pasti hidung-hidungnya hancung ya, saudara ya. Pasti kita bela ya. Tapi di ayat ini berkata begitu buruk. Ya, saudara. Kalau kita pasti kita bela, saudara ya. Nah, saudara, ada seorang peneliti dan juga seorang perawat. Dia biasa meneliti di Israel, saudara-saudara. Namanya Ron White, saudara ya. Dia seorang peneliti. Ketika dia meneliti salib Yesus, ketika dia meneliti di Golgota, ya, dia mengambil sampel darah ya, atau contoh darah yang diyakini itu adalah darah Yesus. Jadi dia teliti di penelitian yang terbaik di Israel, dia teliti, saudara ya. Dia teliti darah itu. Oh, ternyata darah Yesus itu beda dengan darah manusia, saudara-saudara. Kalau darah saya pasti menurun kepada anak. Makanya anak saya, contoh yang Clea, cewek, itu dia memiliki, kita semua di sini memiliki 46 kromosom, ya, atau inti sel, ya, bisa kita katakan gen ya. Kalau kita semua di sini memiliki 46 kromosom, ya. Kalau anak saya Clea contoh, satu kromosom dari ibunya 23, ya. Satu kromosom dari ayahnya 23, makanya ketika digabung jadi 46. Makanya saudara semuanya di sini memiliki 46 kromosom karena dari keturunan dari ayah dan juga keturunan dari ibu. Tapi Yesus ketika diteliti, dia tidak memiliki 46 kromosom. Dia hanya memiliki 24 kromosom. Ya. Kalau satu kromosom 23. Tapi kenapa Yesus 24? Setelah diteliti, ternyata darah Yesus ini memiliki satu kromosom dari ibunya, 23. Dan satunya ini, Matius 1 ayat 20. Ya. Yang pasti dari tali Allah Roh Kudus. Dia dikandung dari Roh Kudus. Ya, hanya Yesus itu adalah pribadi Allah karena dia memiliki ya gen dari Allah, saudara. Bahkan dia adalah Allah itu sendiri, saudara. Hanya Yesus itu kita percaya bahwa dia adalah Allah yang sempurna, saudara ya. Dia Allah yang sempurna berarti dia dalam parasnya pasti baik, saudara. Memiliki keturunan dari ibunya, keturunan timur, ya, saudara-saudara. Nah, kenapa dia menjadi buruk rupa dalam ayat itu? Kita baca di dalam Matius 26 ayat 67. Matius, buka dalam Markus supaya cepat. Matius 26 ayat 67. Coba kita bacakan firman Tuhan. Lalu mereka meludahi muka Yesus dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Kemudian pasal 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberikan dia sebatang buruh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengorok-orokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ayat 30. Mereka meludahinya dan mengambil buruh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi saya tadi dikatakan kenapa hamba itu menjadi buruk. Yesus menjadi buruk rupanya karena dia mengalami mukanya, dia ditinju, dia diludahi, saudara. Kenapa Yesus dikatakan tidak dikenal, saudara? Karena kepala Yesus itu ditusuk dengan mahkota duri, bahkan dipukul dengan bulu. Dan
bercucuran darahnya sehingga dia tidak dikenal. Dia menjadi buruk. Dia rela menjadikan penderitaan semuanya itu miliknya untuk saya dan saudara. Ya. Jadi lengkap, semua dari ujung kaki sampai ujung kepala Yesus mengalami penderitaan, saudara. Ya. Sebab itu ketika kita mengalami sakit, penyakit, baik di bagian bawah badan kita atau di atas badan kita, di muka, di badan saudara, kita harusnya bersyukur saudara ya. Dan berkata Tuhan tidak memperhatikan saya. Tuhan perhatikan, bahkan Tuhan turut merasakan penderitaan itu di kayu salib. Bukan cuma yang ditusuk, tangannya sampai kepalanya mengalami penderitaan. Bahkan wajahnya tak dikenali. Ya. Ketika kita mengalami pergumulan sakit, kita bersyukur saudara. Karena dia adalah Imam Agung yang turut merasakan penderitaan kita. Bukan cuma kata-kata, tapi dia rela berkorban di atas kayu salib. Sampai seluruh tubuhnya mengalami penderitaan saudara. Dia rela melakukan semua itu. Karena dia cinta kepada saya dan saudara. Dia sayang saudara. Saudara semuanya ya. Kalau kita mengalami pergumulan, sakit, mengalami pergumulan dalam usaha ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Introspeksi diri sehingga kita mengenang pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu saudara-saudara. Amin saudara. Saya percaya ini menjadi kekuatan bagi saudara. Sehingga saudara dapat menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jangan sama seperti prajurit itu yang bermain judi, membuang undi atas jubahnya. Yesus mempertaruhkan nyawanya, mereka hanya bermain-main dengan keselamatan. Membuang undi jubah Yesus. Ya, kita menghargai karya Yesus di atas kayu salib seperti tadi puji-pujian yang sudah kita dengarkan. Yesus bukan main-main di atas kayu salib. Dia berikan nyawanya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Di Tuhan ya. Yang kedua, ya poin yang kedua, yaitu kehendak Bapa pada salib. Kita bacakan di dalam Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-42 ya, 43 ya. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Yang berikutnya adalah berbicara tentang kehendak Bapa ya pada salib, saudara ya. Seperti yang saudara sudah baca tadi di awal-awal ya. Yesus sudah tahu memang Mesias itu harus menderita. Yesus memang sudah tahu nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama bahwa Mesias harus menderita. Makanya ketika Yesus mau mati saudara disalib, dia berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi tapi kehendak Bapa. Kehendak Bapa pada salib Yesus memang harus menderita, harus mati. Supaya kita mendapatkan keselamatan itu saudara-saudara ya. Dikatakan bahwa dia harus meminum cawan saudara ya. Cawan itu berarti adalah cawan penderitaan saudara ya. Tidak ada yang menyenangkan saudara. Cawan sengsara, cawan kematian yang harus Yesus minum itu saudara. Makanya dia berkumul berat di Taman Getsemani ketika dia berdoa saudara. Dia harus berserah pada kehendak Bapa di sorga. Hingga harus meminum cawan penderitaan itu saudara. Tetapi ketika dia merasakan pergumulan yang berat saudara. Di situ malaikat Tuhan tampak dari langit untuk memberi kekuatan saudara ya. Jadi ketika kita dalam pergumulan yang berat, ketika dalam masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan saudara kepada kita. Amin. Tuhan akan berikan kita kekuatan saat kita berseru kepada Tuhan.
Tuhan akan berikan kita kekuatan sehingga kita mampu melewati segala pergumulan yang ada, saudara-saudara. Malaikat menampakkan diri untuk memberikan kekuatan. Sehingga orang-orang di luar Kristen bertanya, berarti malaikat ini lebih kuat daripada Yesus, saudara. Bukan seperti itu pengertiannya. Ya, saudara mungkin akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Loh, Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat. Bukan, Yesus itu adalah Allah, dia adalah Tuhan. Malaikat itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Malaikat itu diciptakan tugasnya untuk melayani Tuhan. Jadi dia menampakkan diri kepada Yesus untuk melayani Yesus sebagai Tuhan, untuk memberikan kekuatan kepada Yesus, ya, saudara-saudara. Dari segala penderitaan yang Yesus alami dari ujung kaki sampai ujung kepala, penderitaan yang berat itu adalah kehendak Bapa, saudara. Yang harus dia alami, saudara. Penderitaan yang berat. Coba kita lihat lagi dalam Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai 4. Yesaya 53 ayat 3 sampai 4. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Ya, puji dipukul Tuhan. dan ditindas Allah. Ya, terima kasih, saudara. Itulah kehendak Bapa yang harus Yesus alami. Sudah dituliskan jauh-jauh hari dalam kitab Yesaya, saudara. Bahwa memang Yesus itu, dia harus dihina. Dia harus mengalami hinaan yang sangat berat. Bahkan dia harus menderita kesakitan di atas kayu salib, saudara. Itulah kehendak Bapa. Sehingga dia harus menderita, saudara, di atas kayu salib. Dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan dia dibantai, dia ditahan, dihukum. Bahkan dia sampai tertikam karena pelanggaran kita. Itulah kehendak Bapa yang harus dia jalani, saudara. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita mengalami pencobaan, saudara? Ketika kita menjalani kehendak Bapa, saudara-saudara, ya. Firman Tuhan berikan kita kekuatan bahwa ketika kita menjalani kehendak Bapa dalam ujian, saudara, dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Amin, saudara-saudara. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Allah itu setia. Ketika saudara melewati ujian, Allah itu setia. Dia akan menyertai saudara. Ya, dan dia tidak akan membiarkan saudara itu dicobai melebihi kekuatan saudara. Ya, saudara-saudara. Kalau Yesus mampu, dia sanggup mati di atas kayu salib. Karena itu adalah harga mati bagi Yesus. Dia harus mati memang untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau dari kita bagaimana? Kalau kita, Yesus bilang bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, ya. Karena dia adalah Allah setia yang akan menyertai kita. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan kita takut ketika menghadapi pencobaan, ya. Pencobaan yang kita beda dengan Yesus, ya. Kalau Yesus memang dia harus rela menderita, ya, sebegitu berat. Tapi dengan kita, apapun yang saudara alami, saudara derita, jangan takut, saudara. Amin, saudara. Karena Allah itu setia. Dia tidak membiarkan saudara dicobai melebihi kekuatan saudara. Dan ketika saudara dicobai, dia akan memberikan apa? Jalan keluar, saudara, ya. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara akan diberikan jalan keluar. Yang di sini tertutup, yang di sana terbuka. Pintu di sini tertutup, pintu di sana terbuka bagi saudara. Amin. Ketika saudara mau berjalan dalam kehendak Bapa, bukan kehendak sendiri. Karena kehendak sendiri, keinginan manusia, keinginan daging kita, itu mendatangkan dosa, melahirkan dosa. Dan dosa itu melahirkan maut, saudara. Keinginan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan,
katakan adalah dosa. Dan dosa itu melahirkan maut, saudara. Apapun yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melanggar firman Tuhan, itu kita harus berbalik arah ke jalannya Tuhan, saudara ya. Sehingga kita berjalan dalam kehendak Bapa. Meskipun ada ujian yang harus kita lompati, tapi kita akan tepat sampai di tujuan. Karena kita berjalan dalam kehendak Bapa. Tapi kalau kita berjalan dalam kehendak sendiri, kita akan terputar-putar sama seperti Israel. 40 tahun di tanah Mesir, di padang pasir, saudara. Kalau kita berjalan kehendak Tuhan, kita mau taat, saudara. Satu kali kita mampu melewati cobaan itu, di sana akan tersedia berkat-berkat bagi saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan ya, saudara. Haleluya. Jadi, melakukan kehendak Bapa itu kita harus melepaskan harga diri kita. Yesus ketika dia mau dibaptis, dia berkata kepada Yohanes, "Yohanes, saya mau dibaptis." Yohanes bilang, "Akulah yang perlu dibaptis, Tuhan." Yesus, "Aku yang perlu dibaptis." Ya. Yesus berkata, "Aku dibaptis ya karena aku menggenapi kehendak Bapa." Dia menggenapi kehendak Bapa sehingga Yesus mau dibaptis selam dalam air oleh Yohanes ya, karena dia melakukan kehendak Bapa, saudara-saudara. Bukan karena dia berdosa, karena dia melakukan kehendak Bapa, saudara-saudara ya. Dan ketika Yesus melakukan kehendak Bapa, dibaptis, maka turunlah Roh Allah seperti burung-burung merpati. Dan dikatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Ketika saudara dibaptis, ya, Tuhan akan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Ya. Kalau dulu hamba masih budak karena baptis. Tapi ketika saya baptis, Tuhan bilang, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Ya, luar biasa. Ketika kita turut pada kehendak Tuhan, taat pada kehendak Bapa. Amin, saudara-saudara. Sama seperti Yesus dalam Matius 4 ayat 1 dan sampai ayat 11. Ya, ketika Yesus selesai dibaptis, saudara, Yesus berjalan dalam kehendak Bapa. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai selama 3 hari. Dalam dia berpuasa 40 hari dicobai 3 kali oleh iblis. Disuruh rubah batu itu jadi roti. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti, tapi setiap dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mau berjalan kehendak Bapa, berjalan dalam kehendak Roh Kudus, sama seperti lagu tadi. Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai padang gurun ketika dia berpuasa 40 hari. Tapi ayat 11 dikatakan ketika Yesus menang dalam pencobaan, maka datanglah malaikat untuk melayani dia, saudara. Datang malaikat melayani dia. Karena malaikat diciptakan untuk melayani Yesus. Ya. Itulah ketika kita berjalan kehendak Bapa, saudara-saudara. Ya. Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Hal-hal yang supranatural, hal-hal yang rohani kita akan lihat saat kita berjalan dalam kehendak Bapa. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sama seperti Yesus. Itu juga akan kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita akan lompat ke poin berikutnya. Nah, saudara ya, kalau kita berjalan atas kemauan kita sendiri, kita melakukan kehendak daging, keinginan daging kita sehingga dosa dan maut akan menjadi kematian di kehidupan kekal di neraka. Yakobus ya. Tapi ketika kita berjalan dalam kehendak Allah akan melahirkan kemenangan, saudara ya. Sebab itu kita jangan berjalan menurut keinginan daging kita ya, atas kemauan kita sendiri, saudara. Amin, saudara. Ada seorang cowok, saudara. Dia, ini sebuah ilustrasi, saudara-saudara ya. Seorang cowok, jadi dia suka sama cewek ya.
Jika mau ibadah dia antar ceweknya ke gereja saudara. Habis diantar ceweknya, dia mau pergi nggak ibadah, main-main sama temannya. Habis itu pacaran, dia antar lagi ke gereja, dia antar ya, udah pacaran dia antar. Habis itu dia nggak ke gereja lagi, sampai kawin begitu terus. Dia cuma antar istrinya ke gereja, suaminya cuma main-main dengan temannya, saudara. Nah, yang terjadi ketika mati, saudara, apa yang terjadi? Ketika mati, istrinya dengan suaminya berdiri di depan sorga ya. Istrinya mau masuk, Petrus bilang, ini siapa? Oh ibu ini. Oh iya, karena rajin bergereja masuk. Ibunya dipersilakan masuk sorga. Karena suaminya lihat, sorga indah ya, lantainya terbuat dari emas. Luar biasa. Jadi dia ingin masuk, saya mau masuk. Depan pintu sorga, Simon tahan. Bapak, kamu jangan dulu masuk. Kenapa Petrus? Saya mau masuk. Kamu cuma antar toh? Kamu cuma antar toh? Cuma antar. Tidak, saya mau masuk. Bapak bilang, Petrus bilang, tidak, kamu cuma antar toh. Waktu di bumi kamu, waktu pacaran cuma antar ya. Pas kawin cuma antar-antar terus ya. Jadi kamu sampai di situ masuk ya, cuma antar. Pulang dulu ke gereja, masih ada kesempatan. Pulang dulu ke bumi, masih ada kesempatan. Jangan dulu masuk, karena cuma antar terus ya. Jadi ibu-ibu ya, ya tahu sama bapak-bapak di rumah, itu Pak Pendeta bilang, dan cuma antar, ikut sama-sama ya, ibadah ya, supaya diselamatkan saudara ya. Jadi yang bapak-bapak juga harus mengasihi istrinya ya. Istri juga harus tunduk atau taat kepada suaminya saudara-saudara ya. Seorang bapak harus mengasihi kepada istrinya supaya doa bapak-bapak itu terjawab. Amin, bapak-bapak. Amin, supaya saudara harus mengasihi juga istri-istri saudara ya, saudara. Supaya doa saudara terjawab ya. Meskipun dalam pemilu kemarin suami istri beda pilihan ya, tapi tetap harus saling mengasihi. Ya. Kalau suami beda dengan istri, ya tetap. Kalau istri beda, suami tetap kasih apa? Kasih uang belanja, meskipun beda harus kasih uang belanja. Begitu juga dengan istri, biar dengan suami, ya tetap kalau dikasih uang belanja harus dimasakin saudara ya. Supaya harus saling mengasihi ya. Sehingga berkat Tuhan turun bagi saudara. Amin saudara. Puji Tuhan ya saudara. Kita akan lompat pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga di sini saya berikan suatu kalimat yaitu solusi hidup dan berkat salib saudara. Kenapa harus ada solusi hidup? Ketika kita berjalan dalam kehendak Bapa, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, benar saudara ya. Kadang kita bingung harus apa yang kita lakukan. Tapi firman Tuhan pada hari ini akan memberikan saudara solusi hidup sehingga saudara tidak bimbang dalam menjalani kehidupan bersama keluarga, saudara tidak ragu menjalani kehidupan bersama ya orang-orang yang saudara kasih, saudara-saudara ya. Kita akan baca di dalam Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempar batu jaraknya. Dan ia berlutut dan berdoa, Ya, berlutut dan katanya, berdoa. ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, puji Tuhan. Ketika Yesus mau meminum cawan penderitaan itu yang begitu berat, firman Tuhan berkata, dia datang di hadapan Tuhan. Dia berlutut dan berdoa. Ini adalah contoh yang baik harus kita teladani. Amin, saudara-saudara. Datang berlutut dan berdoa di kaki Tuhan. Yesus adalah Tuhan, tapi dia mau berdoa, dia mau berlutut ketika dia mau minum cawan penderitaan ini. Saudara, ketika sudah menghadapi pergumulan,
berat, dalam keluarga, dalam pekerjaan, saudara-saudara. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Jangan bosan-bosan untuk datang berlutut kaki Tuhan, merendahkan diri. Datang berdoa di kaki Tuhan. Sehingga Tuhan akan berikan kekuatan bagi saudara. Amin, saudara-saudara. Bukan Tuhan akan mengutus malaikat-malaikat yang memberikan kekuatan bagi saudara. Itu disembuhkan. Dan amat terlebih tangan Tuhan sendiri akan menjaga dan memberkati saudara, ya. Datang berlutut di kaki Tuhan. Yesus saja sebagai Tuhan, dia datang berlutut berdoa di kaki Tuhan. Kakinya Allah, saudara, ya. Bahkan ketika semakin takut, dia lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa, saudara. Sehingga kita melahirkan doa setiap hari, bukan doa yang formalitas, tapi doa yang berkualitas, saudara, ya. Doa yang formalitas itu cuma rutinitas, ya, menjadi kebiasaan doa. Tapi doa yang berkualitas itu sampai kita bertemu dengan Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan. Yesus di sini dia sampai merasakan kekuatan dari Allah yang diberikan kepada malaikat kepada dirinya. Yesus mampu merasakan kekuatan itu sehingga dia sanggup meminum cawan penderitaan itu. Ketika saudara mendapatkan kekuatan oleh Tuhan, saudara sanggup melewati ujian yang ada. Amin, saudara-saudara. Jadikan doa saudara doa yang berkualitas. Bahwa saudara mampu merasakan kekuatan Tuhan. Jawaban doa saudara tidak ditunda-tunda, tapi akan menjadi prioritas saudara. Doa saudara itu dijawab, saudara akan menjadi pertama. Tuhan prioritaskan ketika saudara berjumpa dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Saya kemarin dengan istri dan anak-anak kami berdoa, kami ajarkan anak-anak menyembah, puji Tuhan. Anak yang Clea ini dia begitu merasakan hadirat Tuhan, dia sampai menangis menyembah Tuhan, saudara-saudara, ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa bagi saya, anak ini mampu menangis dengan Tuhan. Ketika ibunya peluk, saudara, ya. Ketika istri saya peluk anak saya Clea, diajar menyembah, dia menangis, mama mana tisu, saudara. Ini adalah suatu pertemuan yang luar biasa ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kita sampai menangis dalam hadirat Tuhan, ya. Jadikan doa saudara doa yang berkualitas. Karena di situ ada kekuatan Tuhan, di situ ada jawaban Tuhan, di situ ada jalan keluar yang dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bukan cuma doa yang biasa-biasa, tapi doa yang berkualitas, sama seperti Yesus mendapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara-saudara, ya. Kehidupan Yesus itu sama dengan Ayub, saudara, ya. Ayub tidak berdosa, Yesus juga tidak berdosa. Ayub dikatakan saleh jujur, dia tidak berdosa, tapi dia diizinkan Tuhan untuk mendapatkan ujian dari Tuhan. Yesus iblis mau mencobai Ayub, tidak bisa karena dia dipagari oleh pagarnya Allah, saudara. Sehingga iblis bilang, aduh nggak bisa ini tembus untuk mencobai Ayub. Tanya iblis minta izin kepada Tuhan. Iblis bilang Tuhan bilang ujian yang pertama. Kau boleh cobai Ayub, asal jangan Ayub yang dicobai. Makanya pencobaan yang pertama itu hartanya habis, anak-anaknya mati semua. Ya, karena anak-anaknya mungkin suka pesta poran juga suka minum-minum, ya. Tapi itu perlu kita artikan lebih dalam lagi, saudara. Ayub tidak bersalah, dia jujur, saleh di hadapan Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan dia memang sempat berkata-kata dengan Allah, saudara-saudara. Menanyakan pergumulannya, saya yang tidak ada salah, kenapa saya diuji begitu berat. Ujian yang kedua dia sampai kena borok. Istrinya suruh mengutuki Allah dan Ayub disuruh mati. Ya, itu ujian yang berat dihadapi Ayub, saudara. Kalau dia tidak bersalah, dia orangnya hidup jujur dan saleh, saudara. Tapi ketika Ayub menyadari
bahwa ini mungkin ujian dari Tuhan. Ayub berkata, "Pujilah aku seandainya aku diuji Tuhan, aku akan timbul seperti emas," saudara ya. Makanya hal-hal yang dilakukan oleh Ayub ini pada Tuhan membuat dia dipulihkan ya. Jadi contoh hidup Ayub ini perlu kita ambil sehingga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Ayub lakukan? Kita baca di dalam Ayub 39 ayat 36. Jadi kita baca dari judulnya ya. Ayub 39 ayat 36. Maksud saya Ayub 39 ya ayat 36 tapi baca dari judul. Ayub merendahkan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Sampai 38. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan." Ya puji Tuhan. Kalau saudara baca judulnya situ, Ayub merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya. Ayub merendahkan diri dan dia berkata, kata dalam doanya, bahwa mulutnya akan dia tutup dengan tangan ketika dia mau berbicara dengan Tuhan. Ketika saudara menghadapi pergumulan hidup, datanglah di kaki Tuhan merendahkan diri. Sama seperti Ayub. Mungkin saudara tidak ada salah, saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika ada ujian hidup, saudara, kita harus belajar dari sikap Ayub. Dia merendahkan diri kaki Tuhan. Dan dia berkata-kata dalam doanya. Sehingga kita tahu semuanya ya. Dalam ayat 42 ayat 10. Keadaan Ayub itu dipulihkan 2 kali lipat. Amin, saudara. Hartanya menjadi banyak. Ya, dia mendapatkan keturunan lagi, saudara ya. Sehingga keadaan Ayub ini dipulihkan, saudara, oleh Tuhan 2 kali lipat. Luar biasa ya. Mengalami pergumulan berat tapi dia dipulihkan 2 kali lipat ya. Nah, ini contoh sebagai pribadi-pribadi yang tidak bersalah. Bagaimana dengan pribadi yang bersalah atau sebuah kota yang bersalah di hadapan Tuhan? Bagaimana menghadapi kehendak Bapa atau hukuman Bapa kepada bangsa ini, saudara-saudara ya. Kita melihat di dalam Yunus 1 ayat 1 dikatakan bahwa bangsa ini adalah yang jahat di hadapan Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan? Ya. Dalam Yunus 3 ayatnya yang kelima, saudara. Yunus 3 ayat yang kelima. Orang Solusi Niniwe hidup. percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Ketika Yunus 1 ayat 1 dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang jahat, maka diutuslah Yunus. Meskipun Yunus sempat lari dari panggilan tapi dia kembali ya. Dan dia menyampaikan firman Tuhan bahwa 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan, akan dihancurkan. Dan bangsa yang jahat ini mereka percaya kepada Allah. Bukan kehidupan mereka dari awal percaya, bukan. Karena mereka mendengar firman Tuhan ini hukuman, maka mereka mendengarkan firman Allah. Mereka percaya kepada Allah. Dan juga dikatakan mereka berpuasa. Ya, merendahkan diri kaki Tuhan. Dan memakai kain kabung. Kain kabung itu berbicara tentang pertobatan, saudara ya. Jadi mereka ini bangsa yang jahat di mata Tuhan. Mereka percaya kepada Allah. Dan juga mereka berpuasa. Dan juga mereka bertobat kepada Tuhan. Nah, dalam ayat 10 dikatakan Allah tidak jadi menghukum bangsa ini terhadap rancangan yang hukuman yang telah dirancangkan pada bangsa ini. Dia tak jadi menghukum, saudara ya. Padahal dia sudah rancangkan. Ya, ketika kita mungkin ada salah di hadapan Tuhan, ya kita harus percayakan kembali hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita merendahkan diri kaki Tuhan. Dan juga berbalik dari jalan-jalan yang panas, saudara ya. Bangsa ini tidak jadi dihukum.
Dan Yunus 4 ayat yang ke-11, bangsa ini dari yang tidak disukai, bangsa yang jahat, menjadi bangsa yang disayangi oleh Allah. Luar biasa saudara ya. Ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, hidup jujur, bukan cuma bangsa Niniwe yang akan disayang oleh Allah. Saudara juga dan saya akan disayangi oleh Allah. Amin. Bangsa yang jahat itu jadi bangsa yang disayang oleh Allah ya. Luar biasa. Itu adalah solusi hidup yang perlu kita teladani saudara ya. Kita berkenan kepada Allah. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan, pada bagian-bagian terakhir kita akan melihat poin berikutnya, yaitu berkat Paskah. Nah ini yang saudara tunggu-tunggu kan. Ada berkat, ada upah, ada rampasan kalau dalam peperangan ya. Hasil perang ya. Kita bacakan di dalam ayat yang ke-10 dulu. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus Sarah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, Amin. dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan amin. kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Ayat 53 dari Yesaya ini berbicara tentang hukuman dan penyaliban Yesus, saudara, di atas kayu salib. Tentang nubuatan penyaliban Yesus. Tetapi berkat dari Paskah itu, hadiah dari Paskah itu ada di ayat 10 ini, saudara. Saudara sudah membacakan tadi ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-10 bahwa ia akan melihat ya, Allah akan melihat keturunannya itu umurnya lanjut, saudara ya. Tuhan akan melihat kita ini umurnya lanjut. Panjang umur kita ya. Kalau orang-orang lain pendek umur, Tuhan bilang ketika kita percaya kepada Yesus yang disalib itu, katakan ia akan melihat keturunannya akan umur panjang, saudara ya. Amin, saudara. Terjemah lain berkata, setiap hari kita diperpanjang umurnya, saudara. Bukan cuma kehidupan akan datang, setiap hari kita ditambahkan umurnya, saudara. Supaya apa? Ia melihat keturunannya, benih ilahi, ya kita benih ilahi ya. Itu kita mempunyai umur lanjut, saudara. Ayat 10 berkata demikian ya. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa ia akan melihat terang dan menjadi puas, saudara. Jadi terang itu bercahaya saat dia mati. Dan kita semuanya ini adalah dampak dari ya pengorbanan Yesus. Kita menjadi anak terang, saudara-saudara, yang menerangi dunia. Karena Yesus kita menjadi terang. Dulu kita semua ini gelap, penuh dalam dosa. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kita menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap lagi, saudara. Kita yang dulu anak-anak, katakan anak-anak dalam kegelapan, sekarang menjadi anak-anak terang. Karena itu adalah berkat Paskah yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara ya. Kemudian kita akan dibenarkan, saudara ya. Kalau orang lain menyalahkan kita, maka
Tuhan itu akan membenarkan kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus. Orang bilang kita ini adalah orang kafir, orang sesat, kita tidak perlu dengarkan saudara ya. Karena ini kita ini telah dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus di salib, kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Menjadi anak-anak terang saudara ya. Kalau kita mungkin dulu salah berdosa, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak yang dibenarkan dan layak menerima keselamatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, saudara ya. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, saudara ya. Kemudian ayat yang ke-12 dikatakan tadi bahwa aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Amin. Kurang aminnya. Amin. Ya, dalam saudara bekerja, dalam saudara melayani, pasti saudara akan bertemu dengan orang-orang besar, ya. Amin, saudara. Dalam pekerjaan, saudara akan bertemu dengan orang-orang besar, ya. Ada berkat-berkat besar yang Tuhan sediakan bagi saudara. Arti dari besar adalah hebat. Saudara akan bertemu dengan orang-orang hebat. Saudara akan bertemu dengan orang-orang banyak sebagai rampasan. Sebagai rampasan atau sebagai jarahan atau sebagai hadiah. Dalam saudara melayani Tuhan. Dalam saudara bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Dan dalam bisnis saudara ya. Sehingga saudara bertemu dengan orang-orang yang besar dan hebat ya. Amin saudara. Ya. Saya juga bersyukur setelah 4 tahun di sini lebih, sekitar 4 tahun lah. Bisa bertemu dengan saudara ya. Saudara ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar. Amin. Hebat dalam memasak. Nah, bikin kue enak ya. Dalam hal melayani pekerjaan Tuhan luar biasa ya. Dalam hal memberi bagi pekerjaan Tuhan luar biasa. Saudara ada orang-orang yang hebat. Saya melihat saudara luar biasa ya. Saya juga bisa bertemu dengan hamba Tuhan wilayah 13, saya bisa kenal wilayah 14 dan juga di tempat pelayanan kami. Dan saya juga bisa bertemu dengan pendeta-pendeta wilayah Jawa Barat ya, dari wilayah 1 sampai 17 saya bisa kenal dalam kami nanti bikin acara penginjilan ya. AKR penginjilan ya, akan dibuat rencana di GPD Anugerah Bekasi tanggal 25 saudara-saudara setengah 6. Ya, itu disediakan tempat 800 orang ya. Memang ini awal saudara-saudara. Ke depan mungkin mereka punya planning bisa buat di Senayan atau di lapangan yang menampung banyak orang sehingga banyak orang yang tidak mengenal Yesus bisa datang saudara. Ya, saya bisa bersyukur berkenal dengan hamba Tuhan yang banyak saudara. Itu suatu hadiah bagi saya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sama dengan saudara. Jadi saudara akan bertemu dengan orang besar, orang-orang hebat, orang-orang yang kuat. Ya. Ayat 12 ini akan bertemu dengan orang-orang hebat dan orang-orang kuat. Ya. Dalam pekerjaan saudara akan Tuhan utus untuk dilindungi oleh orang-orang kuat. Dalam pelayanan akan dilindungi oleh orang-orang yang kuat yang Tuhan utus. Itu dalam ayat yang ke-12 saudara. Itu berkat Paskah dalam Yesaya 53 ini saudara ya. Dengan orang-orang besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Sehingga kehidupan kita itu semakin naik dan bukan turun. Amin saudara-saudara. Kemudian setelah kita membacanya pada hari ini, mari kita merenungkan ya firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan bahwa hal yang pertama kita harus lakukan yaitu menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Hargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya jangan seperti prajurit-prajurit itu. Mereka membuang undi atas jubah Yesus. Kita harus menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara ya. Ya kita mengerti karya Yesus itu di atas kayu salib ya. Ya sambil main musik bisa mempersiapkan diri, akan mempersiapkan sebuah lagu. Kemudian hal yang berikutnya yang kita lakukan adalah kita harus taat ya dalam menjalani
kehendak Bapa. Roh Kudus mau bawa kemana saudara? Taat, saudara ya. Taat. Saudara mungkin berjalan sekarang di jalan yang belum enak ya. Taat saja. Amin saudara, taat berjalan kehendak Bapa. Taat pada kehendak Bapa. Sehingga saudara nanti akan mendapatkan berkat Paskah itu. Puji Tuhan ya. Mari kita persiapkan, kita akan nyanyikan satu lagu untuk mengakhiri ini, saudara. Sambil saudara mempersiapkan diri merenungkan firman Tuhan, dengarkan satu ayat yang saya ingin bacakan bagi saudara. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sambil musik dimainkan. Saya bacakan kembali. Tetapi Yesus ditikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ayat ini adalah ayat tema kami Natal di tempat pelayanan kami. Maksud saya Paskah, saudara-saudara. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana Yesus harus dihukum. Yesus harus disalib supaya kita mendapatkan keselamatan. Dan juga kita mendapatkan kesembuhan. Dan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Amin. Saudara tahu bilur-bilur itu apa? Bilur-bilur itu adalah luka cambuk. Artinya bilur adalah luka cambuk. 234 cambuk yang tertancap di tubuh Yesus untuk menyelamatkan saudara. Haleluya. Tetapi lewat bilur-bilurnya itu kita menjadi sembuh dan diselamatkan. Amin saudara. Angkat satu pujian oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Angkat pujian dari awal. Jemaat bisa menyanyikan bersama-sama. Haleluya Yesus. Saat masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat masuk. Singer nyanyikan pujian. Amin. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Bisa naikkan ada. Melihat tata kemuliaan Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sama seperti Yesus yang berdoa dengan sungguh-sungguh ketika dia harus meminum cawan penderitaan. Mengalir Tuhan, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih
Kau layakkanku. Kau layakkanku. Nyanyikan pujian. Jemaat, buka suaramu. Melihat betapa kemuliaan. Pujian, Pujian naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. oleh kuasa darah-Mu. Amin. Darah Yesus menebus dosa kita yang hitam jadi putih. Kekudusan-Mu meliputi Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Amin Tuhan. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Mari bangkit beri bersama-sama. Naikkan pujian dan iman. Oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tangan di depan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin amin Tuhan. Glory haleluya Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory haleluya. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan
Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Glory. Glory, haleluya Yesus. Glory, kami sembah Engkau Tuhan. Pengorbanan-Mu menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Glory, haleluya Yesus. Kami ingin menyembah Engkau dengan kesungguhan hati Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Kami tidak terpaku dengan pergumulan berat hidup kami, tapi kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena lewat hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan Tuhan. Yesus, glory, haleluya. Mari sembah Tuhan. Glory, haleluya. Naik pujian-Mu kepada Tuhan. Singers yang ada, nyanyikan refrain. Haleluya. Glory, glory, haleluya. La Masia, glory, la Masia, glory. Glory, 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 haleluya, haleluya, Yesus. Yesus, ya lama ya sikar alaba ya sandar alaba laba 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 ya sikar alaba laba laba laba. Glory, la Masia, glory, 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 haleluya, glory, Yesus. Glory, la Masia, glory, 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 haleluya, haleluya, la Masia, glory, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Kami sembah Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan terakhir kami Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berharap Tuhan. Hanya Engkau tempat kami menyandarkan segala hidup kami Tuhan. Kami menyandarkan segala asa kami hanya kepada-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Yesus, la Masia, glory. Glory, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. La Masia, la Masia, la Masia, la Masia. Glory, 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 la Masia, glory, 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 la Masia. Ya la Maya Sadar. Makasih Tuhan. Glory, la Masia, glory, 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 glory. Yesus. Glory, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau turut merasakan penderitaan kami Tuhan. Terima kasih buat Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau cuma bukan melihat penderitaan kami, tapi Engkau turut merasakan penderitaan yang menderita di kayu salib Tuhan. Terima kasih. Tapi lewat penderitaan itu Tuhan, kehidupan kami diselamatkan oleh Engkau. Pergumulan yang kita hadapi saat ini akan ditolong oleh Tuhan. Setiap ujian yang kita hadapi, ketika tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, kita percaya ketika kita berjalan kehendak Bapa, di situ ada mujizat Tuhan, di situ ada kesembuhan Tuhan, di situ ada berkat Tuhan. Kita mau taat kepada kehendak Bapa, ada berkat Tuhan yang luar biasa, besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita.